Kak Dep, kakak ngapain sih? Adik-adik udah nunggu nih di rumah. Oh iya, Ah, aduh, ini nyariin Kidung Cerianya. Di mana ya bukunya tadi ya? Maaf ya. Oh iya, udah on cam ya. Kita mau impan nih. Oke deh, ayo kamu kita siap-siap. Oke Kak Debi. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah hari Minggu Batita TK. Adik-adik, hari ini kita akan ditemani sebagai liturgus ada Kak Amu dan juga Kak Debi, serta pelayan firman kita ada Kak Cindy, pemusik kita ada Kak Catherine, dan editor kita ada Kak Luisa. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, mari dengan semangat kita akan nyanyikan bersama Mars Pekat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. mari adik-adik yang di rumah, kita memulai ibadah kita minggu ini. Kita akan berdoa. Doa pembuka kita dibawakan oleh siapa Kak Amu? Doa pembuka kita dibawakan oleh teman kita, Gita Zebua. Yuk. Tuhan Yesus berkati ibadah kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 160, bait yang pertama dan yang ketiga. Dengan judul Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku,
sana, yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Sekarang kita akan naikkan puji-pujian Mazmur kita dengan membaca Mazmur dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ke-6. Kak Debbie udah siap? Sudah, mari kita bermazmur adik-adik. Oke. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan Mazmur. Baiklah adik-adik, kita akan memasuki pemberitaan firman, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 278, baitnya yang keempat. Kita menyanyikan 2 kali dengan judul Hati-hati Tanganku. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, kakak berharap semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, mama papanya atau kakaknya, abangnya mungkin bisa membantu. Kita siapkan Alkitab kita buka dari kitab Maleaki. Kitab Maleaki pasal 1 ayatnya yang kedua sampai dengan yang kelima. Kitab Maleaki pasal 1 ayat 2 sampai 5. Kalau sudah dapat, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa dulu, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan. Saat ini kami ingin belajar firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan benar. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, kakak akan membacanya untuk kita semua ya. Dengarkan baik-baik. Maleaki 1 ayat 2 sampai 5. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi
dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca tadi bercerita tentang Tuhan mengasihi Israel. Ya, firman Tuhan ini bercerita atau mengabarkan berita tentang kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Memang adik-adik, pada waktu dulu bangsa Israel itu pernah melakukan kesalahan. Tuhan kemudian menghukum mereka karena kesalahannya, akan tetapi karena kasih sayang Tuhan yang besar, Tuhan kembali mengampuni mereka, memaafkan mereka. Tuhan ingin mereka menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel bingung kan? Mereka kan dulu pernah melakukan kesalahan, pernah dihukum. Terus bagaimana cara Tuhan mau kembali mengasihi mereka? Ya adik-adik, Tuhan kembali mengatakan kepada mereka tentang kasih sayangnya yang ingin dicurahkan kepada bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel kembali hidup dekat dengan Tuhan dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang indah dalam kehidupan mereka. Wah, baik ya adik-adik, Tuhan kita, Dia mengasihi kita semua, Dia memberkati kita semua. Kakak aja senang sekali kalau Tuhan memberkati kakak. Siapa coba di sini yang senang kalau Tuhan memberkati? Siapa yang mau menerima berkat Tuhan? Kakak mau, adik-adik semua pasti juga mau. Begitulah Tuhan kita adik-adik. Tuhan yang selalu mengasihi dan memberkati kita. Itulah tadi pesan dari firman Tuhan yang kita baca. Adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan betapa Tuhan mengasihi kita bukan hanya berlaku di zaman dulu, tapi juga berlaku untuk kita semua saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik pernah dengar lagu yang bunyinya seperti ini, syairnya seperti ini. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar. Ya adik-adik, kasih Tuhan yang sungguh besar itu dicurahkan juga kepada kita semua saat ini sebagai anak-anak yang dikasihinya. Lihat gambar ini adik-adik. Ini gambar Tuhan Yesus, Tuhan kita yang mengasihi kita. Dia memberkati kita adik-adik. Dia rindu ingin memberikan semua yang terbaik untuk kita. Kasih Tuhanku sungguh besar. Aku sudah membacanya. Alkitab sudah menceritakannya, sudah mengabarkannya untukku. Aku bahagia dikasihi oleh Tuhanku. Adik-adik, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita sudah menerima kasih sayang Tuhan melalui berkat-berkat-Nya yang tidak pernah berhenti dicurahkan kepada kakak, kepada adik-adik, kepada kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan juga menegur dan mengingatkan bangsa Israel agar bangsa Israel tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa Tuhan mengingatkan itu? Agar bangsa Israel menjadi umat yang lebih baik ke depannya.
Begitu juga adik-adik, ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, tetapi Tuhan juga mengingatkan adik-adik, kakak, dan kita semua ketika kita bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang salah. Itu juga bagian dari Tuhan mengasihi kita, Tuhan menasehati kita, Tuhan mendidik kita. Bagaimana caranya Tuhan mengasihi dan mendidik kita? Adik-adik lihat gambar ini ya. Ini adalah gambar seorang ibu memeluk anaknya. Mereka begitu bahagia. Perhatikan baik-baik. Adik-adik sudah lihat gambarnya ya. Seorang ibu memeluk anaknya. Bagaimana perasaan mereka yang berada di gambar ini? Mereka bahagia ya. Iya, si anak bahagia karena dikasihi, disayangi ibunya. Ibu juga bahagia bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Adik-adik, begitulah cara Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan kasih sayangnya melalui semua yang ada dalam kehidupan kita. Melalui mama, papa, adik, kakak, sahabat-sahabat. Ketika mereka mengasihi kita sesungguhnya, itu juga adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita melalui kehadiran semua orang dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan, bukti Tuhan mengasihi kita sudah banyak adik-adik, luar biasa. Adik-adik bisa bangun pagi, adik-adik bisa makan, adik-adik bisa melakukan kegiatan-kegiatan, adik-adik punya mama papa yang baik, yang selalu membimbing, mengasihi, menegur ketika kita melakukan kesalahan. Adik-adik, mama papa atau siapapun yang ada dalam kehidupan kita menyayangi kita, dan ketika kita melakukan hal-hal yang kurang baik, misalnya kita main tapi kita tidak rapihkan mainan lagi, misalnya kita tidak mau makan padahal sudah jam makan, atau kita tidak mau tidur padahal sudah jam tidur, mama papa atau siapapun mengingatkan kita untuk tidak melakukan itu. Kenapa kita diingatkan misalnya kalau kita tidak mau makan misalnya kan? Karena kalau dibiarkan, kalau kita tidak makan, nanti kita akan mudah sakit. Begitu juga kalau kita misalnya main tapi kita nggak mau rapikan mainan kita, nanti kalau kita mau main lagi kita bingung cari mainan kita di mana ya, semuanya berantakan. Jadi begitulah cara mengasihi juga. Jadi mengasihi itu juga berarti mengingatkan ya, menganjurkan untuk kita melakukan yang baik, menasehati agar kita menjadi baik ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitulah cara Tuhan mengasihi setiap anaknya. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah untuk kita semua, untuk kakak, untuk adik-adik, bisa bangun pagi, meneruskan kehidupan, badan yang sehat, bisa makan, bisa punya teman-teman, bisa bermain, bisa bersekolah, bisa merasakan banyak hal menyenangkan, dikasihi oleh keluarga. Banyak sekali bukti Tuhan mengasihi kita melalui berkat-berkat yang dicurahkan. Tetapi kita sebagai anak-anak yang sudah dikasihinya juga harus mau hidup diajar oleh Tuhan ya, diingatkan, dididik, dinasehati oleh Tuhan melalui orang tua agar kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita misalnya tidak mau makan, kita dinasehati mama papa untuk mau makan. Kalau kita suka berkelahi sama kawan, kita dinasehati untuk jangan berkelahi. Kalau kita misalnya pelit, kita dinasehati untuk bermurah hati. Seperti itulah orang yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan juga agar menjadi anak yang baik, tidak lagi melakukan kesalahan. Sebagai anak yang sudah dikasihi dan mengalami kasih sayang Tuhan, kita juga hendaknya mau hidup diajar oleh Tuhan ya, agar kita menjadi anak yang baik, anak yang kehadirannya menjadi berkat untuk orang lain. Ada lagi cara Tuhan mengasihi kita adik-adik. Adik-adik juga diingatkan untuk setia mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Di situ adik-adik juga diajarkan tentang firman Tuhan. Kakak Layan mengingatkan adik-adik untuk tetap melakukan hal-hal yang baik dalam hidup. Karena
karena kita dikasihi oleh Tuhan dan kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan cara hidup taat pada perintah-perintahnya. Kita mengasihi karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Begitu juga adik-adik, ketika kita di sekolah, kita juga dididik untuk menjadi anak yang baik ya. Siapa yang sudah sekolah di sini, di TK ya, diajar untuk bisa hidup baik, bersikap baik, tertib oleh ibu guru di sekolah. Itu juga cara Tuhan mengasihi dan mendidik kita semua. Luar biasa ya adik-adik, seperti lagu tadi. Kasih Tuhanku sungguh besar. Luar biasa dalam hidup kita mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih pada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Mari kita mensyukuri, berterima kasih atas kasih Tuhan pada kita dengan belajar mengasihi sesama, patuh pada perintah-perintah yang baik. Kemudian kita juga belajar untuk tetap mau melakukan yang baik terus-menerus setiap hari. Hidup taat pada Tuhan dan mengasihi siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih sayang Tuhan yang besar pada kita. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Kita yang sudah menerima kasih Tuhan juga menjadi anak yang mengasihi semua orang, hidup taat dan setia melakukan hal-hal yang baik. Terpujilah Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Baiklah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan kembali memuji Tuhan untuk merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 176. Kita bernyanyi 2 kali dengan judul Allah adalah kasih. Adik-adik, sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki doa syafaat. Mari berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sudah menerima kasih Tuhan yang besar. Ajar kami untuk mau hidup taat, patuh pada perintah orang tua, dan juga mengasihi sesama. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati papa, mama, Tuhan berkati adik kakak. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan agar mereka dapat menjalankan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bantu kami juga Tuhan untuk bisa menjadi anak yang baik di rumah ini.
Tuhan yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, memimpin dan mengelola negara kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan memberkati pendeta, para kakak layan, bahkan siapapun yang terlibat dalam pelayanan, agar mereka dapat melakukan tugas-tugas melayani Tuhan dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk siapapun yang sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya menjamah, menguatkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Kami mau setia mengikuti setiap ibadah karena kami mengasihi Tuhan dan kami ingin menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Demikianlah rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengucapkan syukur dengan memberikan persembahan. Kak Debbie, gimana dengan persembahan kita? Bagaimana? Ya, adik-adik yang di rumah, seperti minggu-minggu sebelumnya, adik-adik boleh menitipkan kepada mama dan papa, juga meminta tolong untuk mengantarkan ke gereja atau mentransfer ke rekening gereja, seperti yang sudah biasa kita lakukan. Begitu Kak Amu. Oh begitu Kak Debbie. Adik-adik mengerti ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 299, baitnya yang pertama dan yang keenam, Dengan judul, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa, terimalah persembahan ini biar berguna untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Namun sebelum kita selesai beribadah, kita akan naikkan pujian kita kembali dari Kidung Ceria nomor 265, baitnya yang ketiga. Dengan judul, Yesus Berpesan.
Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk ibadah hari Minggu Pelayanan Anak yang sudah berjalan dengan lancar dan tertib. Terima kasih karena kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam bimbingan Roh yang Kudus, menjadi anak yang dikasihi Tuhan dan bersedia menjadi anak yang taat dan mengasihi siapapun, bersedia untuk mau dibimbing dan dinasehati untuk bisa menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik terima kasih ya sudah beribadah dengan tertib. Adik-adik terima kasih juga ya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, dan tidak usah keluar kalau tidak perlu ya. Jaga juga kebersihan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di minggu-minggu yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan sukacita.